ngomongkeun batur dina golodog imah batur mah di hare-hare. Hare-hare. Nah, tapi lamun nyolok irung jero teh asa batal. Jadi kalau mau masuk ke surga teh harus bersyukur terhadap setan gitu. Budak ayeuna mah balalangor. Budak baheula leuwih bangor. Budak Firaun itu anak budak baheula juga. Bangor Abu Jahal budak baheula. Ramadan itu harus menjadi cara, bukan upacara. Encan ge imsak, nah itu encan ge imsak. Geus ditanya ke pamajikan teh ya haring ke magrib rek jeung naon cenah dahar teh. Eta teh can imsak acan. Duh, puasa teh mangkaning sabingu deui minyak goreng eueuh. Oh, mangkaning tiket geus beak mudik bagian ka lembur bapana. Di bapana teh loba pisan beureuna teh. Teh Ramadan teh encan datang. Jadi Ramadan teh geus disambut muka bingung. Nah, sekarang pertanyaannya Ramadan itu ingin cepat selesai, ingin selamanya. Nah, ingin cepat selesai. Nah, kalau ingin cepat selesai malah bukan betah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bingah pisan, senang sekali hari ini Big Dado Firmansyah di tengah perjuangan menghadapi bulan puasa ya. Apakah puasa itu adalah perjuangan? Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Sudah hadir bersama kita Buya Mujib. Assalamualaikum Buy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjuangannya? Ya, perjuangan menahan lapar, menahan haus, menahan amarah terutama ini yang paling sulit ya, menahan amarah. Perjuangan menunggu, dan menunggu itu adalah pekerjaan yang paling capek sedunia ya. Termasuk ya nungguan adzan maghrib. Tungguan gitu kan. Tapi nanti ketika apa yang ditunggu itu datang, tiba, nah itulah kenikmatan, kebahagiaan ada di sana gitu kan. Dan itu pasti adanya gitu kan. Pasti adanya. Jadi kata Nabi itu ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa, yaitu diantaranya ingkar iftori, karena ketika maghrib buka puasa itu ya, di antara yang menyebabkan kebahagiaannya karena ditungguan. Nah, betul. Lamun ditungguan mau bahagia teuing gitu. Ya seperti Ramadan lebarannya juga akhirnya nanti gitu ditungguan. Jadi tong jangan khawatir ya. Jangan takut, lebaran itu pasti jadi. Kenapa? Karena di puasaan gitu. betul. Karena di puasaan. Di puasaan insya Allah jadi lebaran. Tapi momen deg-deganana sebenarnya pas lagi menunggu sidang isbat itu kan. Ya. Hasil sidang isbat itu. Isbat ada yang bagi orang yang malas kan, hayang tema rada angang gitu kan. Bagi orang yang tahu akan hakikat manfaat, keutamaan, fadilah di bulan Ramadan justru dirindukan. Bahkan kata Nabi itu kan bagi orang yang tahu fadilah bulan Ramadan itu pasti sepertinya yang 11 bulan itu ingin diramadankan lagi. Kita tidak tahu fadilahnya sehingga Ramadan itu ditakuti, bukan dirindukan. Karena tidak tahu fadilahnya. Tapi untuk yang berdagang mah dirindukan. Karena cuannya lebih besar ketika Ramadan. Ya, untuk para pedagang, makanya itulah Ramadan. Pedagang kan bukan orang Islam bungkul. Betul. Ya, makanya Ramadan itu memberikan hikmah dalam hal ini keuntungan secara materi dan lain sebagainya. Itu bagi non muslim juga yang menikmati. Bahkan bisa saja secara materi lebih banyak mereka. Secara materi kita yang bobol, karena kita yang belanja gitu kan. Mereka yang jual, kita yang konsumsi, mereka yang produksi. Jadi keuntungan banyak di mereka. Ya itu sepintas sederhananya seperti itu.
Oke. Tapi sebetulnya esensi dari melawan hawa nafsu, karena ini yang sering kali kita dengar. Waktu kita pertama kali belajar puasa, menahan lapar dan haus, kemudian beranjak remaja dikasih tahu bahwa puasa itu bukan hanya perkara menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Tapi terus terang mungkin sampai hari ini banyak di antara kita yang sebetulnya esensi dari melawan hawa nafsu itu seperti apa begitu? Ya, apa ya, melawan hawa nafsu ini paling sulit ya. Karena ketika kecil kita memang dikenalkan puasa itu dalam pendekatan fikih. Kalau dalam pendekatan fikih itu ya tidak makan dan tidak minum min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari yang disebut dengan maghrib. Ya, di kita dikasih lagi jedanya, ada lagi sebelumnya yang disebut dengan imsak. Ini kreativitas kita, imsak itu kan 15 menit atau 10 menit sebelum adzan. Padahal puasa itu bukan dari imsak itu, puasa itu dari adzan ya, bukan dari imsak. Imsak itu semacam warning ya. Jadi masih ada kesempatan, jangan nyuhil dan lain sebagainya, gosok gigi ya, bagi yang merokok masih ada kesempatan gitu kan. Nah, lalu beranjak dengan pergeseran dan kualitas berpikirnya dari anak-anak ke remaja, baru dikenalkan oleh guru-guru kita bahwa puasa itu sebetulnya bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaga atau haus, tapi yang paling sulit adalah menahan hawa nafsu ya. Nah, menahan hawa nafsu ini kan puasa itu latihan sebetulnya, riyadhah. Bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu di bulan-bulan yang lainnya, dilatihlah 1 bulan gitu kan. Jadi bukan ketika bulan puasa saja menahan hawa nafsu, lalu setelah lebaran ya makan loswat lagi, gede amak deui dan lain sebagainya gitu kan, tidak bisa mengendalikan nafsu. Justru ini adalah training ya, latihan riyadhah untuk membiasakan diri di bulan-bulan selain bulan Ramadan untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu kan senantiasa berada di dalam diri kita. Betul. Ya, bergelut gitu kan nafsu itu. Nah, coba kita lawan dengan puasa gitu kan. Karena ketika ngomongin nafsu bukan hanya kalau orang awam mungkin mengartikan itu sebagai amek-amekan gitu, adanya emosi, lalu kemudian tidak gampang tergoda ketika ada lawan jenis yang melintas atau apa begitu. Nah, itu kebanyakan akan berpikir ke arah sana bahwa ada hal lain sebetulnya kan di situ. Ya, nafsu untuk berpuasa. Ya, jadi berpuasa itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan nafsu untuk berkuasa. Ya, ingin berkuasa itu wajar, sunatullah. Tapi ketika sudah ditunggangi oleh nafsu, biasanya kalau sudah nafsu itu ya hal-hal negatif itu sering muncul. Inna nafsala amaratum bisu. Jadi nafsu itu lebih cenderung kepada nafsu amarah itu ya, kepada sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Nah, jadi bukan hanya nafsu marah, nyarekan, bukan hanya itu sebetulnya. Ya, mengendalikan hal-hal yang berpotensi negatif di dalam diri kita itu kan terhadap diri kita. Jadi betul-betul disterilkan ya. Jadi puasa itu ya bisa dikatakan direpres, puasa itu merepres diri, bisa mengatakan menginstal ulang mungkin kalau dalam komputer itu. Selain direpres, diinstal ulang. Nah, kalau sudah tidak bisa diinstal ulang, kira-kira kalau komputer seperti apa kan gitu. Kalau laptop mesti bisa diinstal ulang, bisa direpres, ngeblank. Nah, itulah ketika puasa tidak memiliki efek positif terhadap dirinya, manakala dirinya tidak bisa memahami puasa yang sebetulnya. Tapi saya pernah dengar bahwa nafsu juga ada yang sebetulnya berefek positif, Bu. Ya, ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya. Gitu, yang memberikan gairah. Namun teboga nafsu mah hoream gawe ah. Ada. Jadi nafsu itu macam-macam. Makanya dalam Al-Qur'an sering juga Allah menggunakan bahasanya bukan dengan nafas tapi anfus. Anfus itu jamak dari nafas. Dalam diri kita itu ada dua kekuatannya. Ada kekuatan positif, ada kekuatan negatif. Nah, itu kalau dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ada
ada dua kekuatan ya, manafsi wa masawa. Al-hamba fujurha wa taqwa, ada ilham fujur, ada ilham takwa. Ada negatif, ada positif. Nah, puasa itu dalam rangka memperkuat bagaimana akal diri kita, agar diri kita itu senantiasa berada dalam positif. Jadi tidak tertarik ke negatif gitu kan. Di bulan-bulan biasa kan banyak pendukungnya untuk ke negatif. Nah, coba di bulan puasa itu kita tarik agar magnet positifnya itu lebih tinggi gitu kan. Nah, sehingga diciptakanlah lingkungan-lingkungan untuk membuat diri kita lebih kuat magnet positifnya, kekuatan positifnya ketimbang negatifnya, melalui tadarus, melalui sedekah jariyah, kemudian dikekang dengan berbagai aturan, bukan dikekang ya, dikendalikan dengan berbagai aturan, ya, aturan-aturan yang tidak bersifat fikih. Kalau aturan-aturan yang bersifat fikih kan puasa dulu tidak boleh kentut di dalam cai, menang nyolok irung, nyolok celi, itu kan itu dulu ya. Betul. Temenang cerik. Budak anu ngomongkeun batur dina golodog mah batur mah di hare-hare. Tapi lamun nyolok irung jero teh asa batal. Ya karena memang pengetahuan pada saat itu seperti itu, belum memahami bahwa puasa itu adalah dalam pendekatan syar'i atau fikih, ada juga puasa dalam pendekatan tasawuf. Lebih mendalam, lebih cenderung pada substansi dari puasa itu sendiri. Gitu. Berarti boleh dibilang ini juga melatih moderasi dalam diri kita. Ya. Iya kan? Bagaimana kita tetap menempatkan itu di tengah. Di tengah, ya moderasi. Jadi ini salah satu pelajaran dari ibadah puasa itu bagaimana kita memiliki sikap yang balance wasaton. Ya. Orang Sunda nyebutnya tidak ciut kan hidung, konting kan koneng. Objektif lah. Sesuai dengan role-nya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan jalurnya, dengan track-nya gitu kan. Tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Nah, puasa itu mengajarkan itu sebetulnya ya. Jangan malah puasa itu dijadikan sebagai media, sebagai cara untuk membesar-besarkan diri, mengagung-agungkan diri, menyombongkan diri, arogan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini adalah bukan nilai-nilai terbaik dari puasa. Nah, kita coba gali bagaimana agar puasa itu bermakna sebetulnya. Ya, puasa yang memiliki efek positif terhadap peningkatan kualitas diri kita, kualitas keilmuan, kualitas akhlak, sikap terhadap orang lain gitu kan, toleran terhadap orang lain. Nah, kebanyakan yang sudah-sudah kan seolah-olah yang puasa itu tidak boleh diganggu betul. Sehingga kalau ada yang mengganggu malah jadi marah gitu kan. Sebetulnya mah bukan itu ya. Maka sering ada kalimat hormatilah orang yang berpuasa. Bagi saya bukan hormatilah orang yang berpuasa, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Karena pada dasarnya orang yang sedang berpuasa itu dia sedang diajari bagaimana cara menghormati orang yang berbeda dengan dirinya. Betul. Orang yang tidak satu posisi dengan dirinya. Jadi puasa yang tamat, puasa yang sempurna, puasa yang benar secara substansi, secara hakiki adalah dia selesai puasanya itu berubah. Ya, bahkan ketika dari puasanya itu bagaimana cara menghormati orang lain. Ya, puasa dari gila hormat. Tapi belajar untuk menghormati orang lain gitu kan. Nah, ini sebetulnya mah tapi di kita sering dibalik ya. Dibalik. Tapi justru harusnya bersyukur ya Bu ya. Ketika kita sedang berusaha belajar, berjuang tadi melawan godaan, ada yang menggoda gitu. Kan nggak rame kita lagi. Kalau tidak ada godaan berarti aneh gitu kan. Aneh ya. Jadi kalau mau masuk ke surga harus bersyukur terhadap setan gitu. Ya maksudnya maksudnya ya kan ada tantangan. Ada tantangan begitu kan. Ya tidak akan ada kelulusan. Iya, kalau tidak ada ujian. Kalau tidak ada ujian. Jadi ujian itu adalah tantangan, rintangan itu adalah salah satu instrumen untuk mencapai kelulusan, lulus atau tidak, gitu kan. Jadi kalau dalam puasa ini lulus atau tidak puasanya, apalagi puasa zaman sekarang kan, puasa zaman sekarang godaannya mungkin bukan makanan dan minuman saja, tetapi setiap hari kita pegang HP, betul. Ya kita sudah sulit hari ini membedakan bainal haq wal hoak itu,
antara yang benar dengan yang kabar burung itu. Nah, hoax, itu juga bisa tantangan dan rintangan puasa zaman sekarang itu sebetulnya bisa lebih berat dari zaman dulu. Ya, kalau dulu itu ya mungkin tantangannya hanya makanan, minuman, orang belum begitu banyak. Ya. Kemudian komunikasi juga medianya, alatnya terbatas gitu kan. Sekarang bisa saja orang ada di rumah, ya, di kamar sendiri, tapi tantangannya lebih berat, yaitu lewat informasi-informasi yang sampai kepada kita. Nah, gitu. Oke. Berarti boleh dibilang kalau bisa juga puasa ini adalah puasa bermedsos. Ya. Nah, bisa enggak? Malah begini, Bang Dado. Ya, dulu saya datang ke kiai, ya, dikasih auron. Ini baca oleh kamu, ini khasiatnya, tapi harus di puasaan. Apa? Kelahiran kamu hari apa? Hari ini puasanya sekian. Di balik puasa itu harus sedekah sekian. Jangan makan. Kayaknya kalau saya hari ini ada yang meminta aurod wirid ke saya doa gitu. Puasanya saya tidak akan suruh puasa fisik, dan makan minum. Puasa makan minum. Tapi tolong puasanya berhenti buka WA selama 3 bulan, gitu kan? Ya, berhenti buka YouTube, ya, untuk anak-anak remaja, terutama anak-anak perempuan, gadis-gadis. Puasa 3 bulan tidak nonton film Korea gitu lah. Bisa enggak? Kayaknya lebih sulit itu. Betul, untuk betul. Alam sekarang itu kayaknya lebih sulit itu. Jadi tantangan hari ini, sekalipun kita bisa secara fisik bisa mengasingkan diri, bisa di kamar, tapi tantangan malah lebih berat hari ini. Jadi kalau boleh dibilang nanti kalau ada anak-anak, kita cerita ke anak-anak zaman bapak mah baheula puasa teh kieu Pak hesean budak ayeuna puasa mah. Ya, itu sering terjadi ya. Dibandingkan dengan zaman dulu, seolah-olah zaman dulu itu paling berat. Seolah-olah dalam hal lain juga kan. Budak ayeuna mah balalangor. Budak baheula leuwih bangor. Budak Nabi Nuh itu si Kanan itu wah luar biasa itu bangornya itu. Iya. Sampai bapak ya ayahnya juga ya dalam tanda petik taluk itulah ningali. Kalau orang-orang lain mah ada yang ikut dan ada yang, kalau orang lain tidak ikut ya wajar lah gitu kan. Betul, ini anaknya sendiri. Gitu kan. Ya, Fir'aun itu anak budak baheula gitu kan. Bangor Abu Jahal budak baheula. Jadi ya tantangan itu hari ini puasa semakin kesini semakin modern, semakin banyak alat, banyak media itu semakin berat tantangannya, ya, semakin berat tantangan ibadah puasa itu. Ya, makanya kalau dikatakan berhasil itu relatif, yang dulu-dulu itu relatif berhasil. Iya. Puasa itu ya tingkat berhasilannya sekalipun tidak 100% lah. Iya. Tapi tingkat ditunjang dengan tingkat kesolehannya, kepeduliannya, kepekaannya. Luar biasa itu dulu di perkampungan itu kalau ibadah puasa itu. Betul. Sodakoh itu dan lain sebagainya itu ya. Nah, sekarang tantangannya luar biasa. Makanya kalau puasa pada masa tantangannya yang sungguh luar biasa hari ini tapi berhasil, itu jauh lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi itu. Jadi begitu anak muda ya. Karena begini Bu, terbayang oleh saya ini contohnya ya salah satu aplikasi sebut saja TikTok ya. Kadang ketika sebuah video dari orang lain yang FYP dan menggambarkan ya tadi ada yang joget-joget begitu ya atau apa gitu, atau yang menampakkan aurat gitu ya, lewat tanpa sengaja kan itu juga jadi resiko tersendiri begitu. Resiko hari ini lebih berat gitu kan. Kalau dulu kan permainannya kan ngadulag paling. Ya, apa itu bikin pepetasan, bikin karbit lodong. Tapi sekarang udah nggak ada Bu. Ya, nah, sekarang dilarang Bu. Ya memang mengganggu juga gitu kan bagi masyarakat tertentu. Tapi itu di perkampungan itu menjadi sebuah hiburan bulan puasa sekalipun itu mengganggu gitu kan, orang-orang tidak merasa terganggu. Justru lamun ngadulang teh kamarana ibu dah kayak gitu kan. Di masjid teh kalau nyenet karbit lodong
Jika lain bulan puasa itu barudak di rumah gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau sekarang mah gandengan batur dan lain sebagainya, bisa berada dalam suasana sunyi, tapi tidak menjamin gangguan itu lenyap dari diri kita, gitu kan. Jadi, nah, yang terpenting adalah bagaimana conditioning diri kita, mengkondisikan diri kita, itu yang paling penting itu dalam ibadah puasa itu. Jadi kan mengkondisikan batin kita agar ketika ada gangguan kita cuek, merasa tidak terganggu. Ya, kalau sudah batinnya sudah terkondisikan, paribasanya gitu kan, ada perempuan seksi cuek we. Lain hartinan Ya, bukan artinya teresep, tapi sudah mengkondisikan. Kan yang menjadi masalah itu ketika batinnya tidak terkondisikan. Ada kekagetan, dari kagetnya itu paciwo dan lain sebagainya ada. Akhirnya ya tidak stabil jiwanya. Betul. Nah, yang terpenting itu adalah pengkondisian batin itu. Ya, apapun itu harus dikondisikan batinnya. Ya, kalau batinnya tidak terkondisikan nantinya tidak in. Ya. Nah, bagaimana puasa itu kita dikondisikan batin kita untuk masuk bulan puasa. Di bulan puasanya untuk memulai tarawehnya, untuk mulai sahurnya, untuk mengawali harinya, dikondisikan untuk menyambut kedatangan bedug maghribnya. Semuanya dikondisikan. Nah, itu berangkatnya dari kondisi batin kita. Nah, kalau kondisi batin kita tidak mampu dikendalikan, jangankan makanan, hal-hal yang sepintas itu sepele tapi mengganggu gitu kan. Nah, kalau sudah terkondisikan batinnya, ya jangankan sepele, yang berat pun juga biasa gitu kan. Jadi ketika ada orang makan, kita sedang puasa, ada orang makan lewat, biasa biasa lain biasa miluan gitu ya. Biasa gitu kan. Kita kan sering ketika lewat ada warung buka, itu ke bulan puasa teh nu kudu puasa teh lain itu anu ulah muka teh lain warungna batinna teh batina muka teuing gitu kan. Sehingga baturus membuat sesuatu yang di luar kebiasaan pada saat itu dianggap sesuatu yang kaget gitu kan. Padahal bagi orang yang betul-betul puasa, ada orang yang sedang makan, hare-hare ya. Asal ya pengkondisian itu harus diawali ya, dibarengi dengan niatnya itu. Maka niat itu bukan hanya nawaitu sauma godin sebetulnya. Niat di sana itu karena kalau dalam fikih itu niat itu harus muktaronan lihi, dibarengan dengan prak-prakanana. Jadi artinya dikondisikan batin kita itu. Saya hari ini harus siap melihat orang yang makan, harus siap melihat orang yang berantem, harus siap melihat orang yang minum, harus siap ketika ada aurat. Ya, itu bisa mana aurat tuh bisa gitu kan. Malah jadi batal puasa lagi gituan. Nah, jadi dalam niat itu ada conditioning, ada pengkondisian batin itu agar kita itu bahasanya apa ya, cuek gitu ya, lempeng, tidak reaktif terhadap maksudnya. Ya, nah itu sebetulnya mah makanya yang terpenting untuk puasa itu adalah bagaimana mengkondisikan batin itu melalui niat. Jadi niat ini bukan hanya talafut, nawaitu sama godin an adai fardosari ramadhani di sanati fardolillahi taala, itu kan diucapkan dari bibir, ini mah knalpot kan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana olinya, mesinnya di dalamnya dikondisikan, kan? Ya dikondisikan sedemikian rupa. Nah itu jadi conditioning yang paling penting itu. Dan itu bukan hanya dalam puasa saja pengkondisian itu. Nah, dalam yang ibadah yang lain juga harus dikondisikan. Nah, misalkan sholat tahajud, itu sebetulnya doanya kan yang diburu itu kan. Betul. Ya, sholat itu sebagai conditioning batin saja. Sholat duha, doanya kan yang diburu mah. Ya karena itu saat ijabah, sholat pengkondisian batin. Ya, jadi ya pengkondisiannya itu. Nah, di puasa itu seperti itu. Yang lemah di kita itu, kenapa puasa itu tidak bermakna, tidak berefek, tidak memiliki efek positif terhadap peningkatan kualitas diri kita. Dari puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan, itu hanya apa ya? Upacara saja.
Padahal Ramadan itu harus menjadi cara, bukan upacara. Yang namanya upacara memang dado. Jangankan yang ada, yang tidak ada pun juga diada-ada. Itu upacara. Upacara Agustusan. Setiap gapura kan dicet. Betul. Apa setiap hari dicet? Tidak. Ketika menjelang Agustusan saja. Gitu kan ada baronsa, ada lain. Apa aja mama enggak seperti itu tiap hari? Enggak. Ya, itu hanya ketika Agustusan saja. Hansip ge tara tiap hari baris, Pak. Tapi ketika menjelang Agustusan mah baris, itu kan. Betul. Ya, karena itu persiapan gitu, upacara. Nah, Ramadan itu, puasa itu bukan upacara, tapi jadi cara. Nah, pertanyaannya kan dari sekian banyak Ramadan, ini umur sabaraha? 38. Mana nih hese nyebut 38 deh yang 30. Ya, 38 ya wajah 8 tilu bisa. Ya. Ya, misalkan tilu 38. Potonglah 8 tahun. Berarti 30 kali Ramadan dah. Ya. Pertanyaan kedua, dari 30 Ramadan itu, Ramadan mana yang memiliki efek positif terhadap peningkatan kualitas diri? Ini harus dikaji ini. Jangan-jangan Ramadan itu tidak ada hanya seremonial, hanya upacara. Bahkan tidak menutup kemungkinan Ramadan dulu memerenan da polos kene teu make ilmu. Ayeuna mah kan kita sudah punya ilmunya, terus melanggar. Dosanya lebih besar mungkin. Kalau dulu melakukan pelanggaran didasari karena tidak punya ilmu, dasarnya tidak terlalu berat kayaknya dosanya. Oke. Saya kadang membayangkan gini, Bu. Kita mah alhamdulillah ya berpuasa di negara yang mayoritasnya Muslim. Di mana berarti di saat yang bersamaan janjian semuanya puasa. Ya nyaman lah. Terbayang oleh saya untuk saudara-saudara kita yang mereka adalah Muslim, tapi ada di negara yang Muslimnya minoritas. Iya kan? Bagaimana godaan itu yang kita hari ini mungkin banyak yang protes, itu ada rumah makan kok tetap buka. Di mereka mah tiap hari dong. Nah, saya sering ngobrol dengan teman-teman yang tinggal, baik merantau di negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Justru kebanyakan mereka bilang ke saya itu, Kang, semangat keagamaan itu muncul ketika berada di negara yang minoritas Muslim. Teman saya bilang, saya itu ketika di negara lain gitu kan, ingin Jumatan itu sampai nyewa patungan gitu kan, hanya nyewa sebuah gudang untuk Jumatan. Datang ke Indonesia, no adan-adan, saya mah hare-hare kene gitu kan. Nah demikian juga puasa. Giroh keagamaannya sangat tinggi. Dia sebetulnya banyak cerita dari teman-teman saya itu justru terasa puasanya itu ketika berada di sana. Di saat orang lain tidak berpuasa karena beda agamanya, ya kita puasa menjalankan perintah sesuai dengan agama kita. Justru di sana ada kesemangatan, di sana ada ada hasrat gira untuk mempertahankan diri untuk menahan hawa nafsu. Kan nafsu yang paling berat itu nafsu dagang dari orang-orang terdekat sebetulnya. Nah sekarang kita ada di negara orang lain, mereka memakan sudah biasa, lalu kita puasa biasa. Nah tapi ketika kita puasa, kita tangga orang deh, barang dahar, tanpa nafsuan mah, ya kan? Soalnya apa dasarnya gitu kan? Tanpa nafsuan mah, orang lain mah, ya tidak puasa. Kan yang jadi permasalahan itu kan begini di kita juga. Orang Islam, orang Muslim, muka warungna, lamun lain orang Muslim aja kan tepati aramak ting gitu. Nah, jadi tantangan dan rintangan itu yang paling berat adalah dari internal orang-orang terdekat kita. Dari orang-orang terdekat kita, ya. Nah, indungna ngamak dalin tetangga. Gara-gara anaknya aja gara-gara salah kina. Dengan orang terdekat itu yang paling berat sebetulnya. Gitu kan. Ya, memang menarik. Ya kita kadang-kadang ya itu melewatkan setiap kali Ramadan terlewat, kadang hanya menyesal di akhir gitu.
teka rasanya geus 30 poe deui. Puasa sabaraha poe? Sebetulnya mah ya teka rasa teh bagi orang yang betah. Tapi bagi orang yang tidak betah mah ya, sangat karasa. Bahkan karek ge puasa tanggal 1 taraweh malam pertama ya. Terus sahur ya. Encan ge imsak, nah itu encan ge imsak. Geus ditanya ke pamajikan teh ya haring ke magrib rek jeung naon cenah dahar teh. Eta teh can imsak acan. Jadi geus nu kapikirna teh dahareun teh gitu kan. Bahwa puasa itu eureun dahar. Nah, nu kapikirna teh itu. Begitu duhur lohor. Bunganya bukan main menemukan duhur ketika bulan Ramadan karena kita sudah berada di tengah matahari. Tidak terasa asar lagi, alhamdulillah. Pas maghrib, wah luar biasa. Saya habis maghrib biasa kan. Sebelum maghrib juga sudah wudu. Tarati biasana eta teh pan. Tarati biasana. Kenapa? Karena ingin setelah sholat ingin jongjon makannya. Gitu. Iya. Ini sholat dulu. Jadi sholatnya ngarah jongjon. Jadi sholatnya ngarah jongjon dahar. Nah, begitu beres sholat lalu makan, setelah makan merokok. Begitu dibuka WA sampai muncul angka 29 hari lagi. Itu kan betapa ditungguan gitu. Yang nama ditungguan mah kesel gitu. Kan? Nah, makanya supaya tidak terasa dikondisikan lagi batinnya dengan cara apa? Dikendalikan dengan berbagai aktivitas yang bernuansa-nuansa positif. Tilawatil Quran, diskusi, dengan kajian-kajian, itu kan. Nah, itu kalau puasa itu menjadi sebuah cara dan mampu mengkondisikan batinnya sehingga puasa itu bisa dilalui dengan ya bagi orang yang sudah terkondisikan batinnya teu karasa lapar teu karasa nanaon. Ya, sebab sudah tidak berpikir lagi makanan. Oke. Gitu kan. Nah, kan yang terasa lapar itu kalau memikirkan makanan terus, karena itu berpengaruh dari pikirannya itu ke dalam ininya. Nah sehingga di puasa itu betah. Nah pertanyaannya sekarang, Bang Dado sok ayeuna bunga terek datang puasa. Oh bunga bisa. Sok loba nu barang bere. Aya teh nu bingung narek puasa. Aya. Bahkan yang bingung itu ya, puasa teh mangkaning sabinggu deui minyak goreng mangkaning tiket geus beak mudik bagian ka lembur bapana. Ini bapana teh loba pisan beureuna teh. Teh Ramadan teh can datang. Jadi Ramadan teh geus disambut muka bingung. Nah, padahal kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan. Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Jadi barang siapa yang menyambut gembira akan masuknya Ramadan, datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan, itu baru gembira saja. Apalagi kalau di Ramadannya itu diisi semaksimal mungkin. Nah sekarang kebalikannya. Barang siapa yang menyambut Ramadan itu dengan kebingungan. Kira-kira apa? Betah enggak? Betah. Nah, rindu gak Ramadan? Rindu. Kalau sudah rindu, pasti orang itu asik kalau sudah masuk. Betul. Nah sekarang pertanyaan keduanya, aing geus asup kana Ramadan betah henteu? Betah bener. Betah ya. Betah. Nah. Karena ada nuansa yang lain, ada atmosfer yang lain ketika Ramadan tiba itu. Kebanyakan orang kan lamun cirina betah gitu kan. Nah sekarang betah di bulan Ramadan, betah. Nah sekarang pertanyaannya, Ramadan itu ingin cepat selesai, ingin selamanya? Ya, ingin cepat selesai. Nah kalau ingin cepat selesai malah bukan betah itu. Ya kan? Iya, karena kebanyakan kita juga memang banyak yang memikirkan Lebaran sebelum puasanya tiba gitu ya. Betah di Ramadan, betah. Kalau betah itu ingin cepat beres atau ingin selamanya? Ingin cepat beres. Buktinya cepat beres ya tadi dihitung. 29 hari lagi. Kan satu-satunya bulan yang dihitung tanggalnya. Dirindukan maghribnya Ramadan. Yang setiap tanggalnya itu berarti. Nah, itu rata-rata jawaban. Kalau betah ingin cepat selesai atau ingin selamanya? Ingin cepat selesai atau lain betah. Nah, bagi orang yang bisa mengkondisikan batinnya begitu masuk bulan Ramadan dengan
batin yang super siap, sehingga di Ramadan itu betul-betul dia itu menikmati Ramadan, dan Ramadan itu dirindukan, dan paham akan keunggulan fadilah bulan Ramadan, maka orang itu betah. Ya, itulah yang kata Nabi, bahwa kalau umatku tahu akan keunggulan fadilah keutamaan di bulan Ramadan, dia akan meminta yang 11 bulan itu di Ramadan kan, betah selamanya. Gitu. Boy, seperti hari ini juga kita ngobrol betah sekali. Betah, ya. Betah sekali. Tapi ya harus, di mana ada pertemuan, di situ harus ada perpisahan. Ya. Ada munggahan, ada lebaran. Ada munggaran, ada pamungkas. Ada pamungkas. Ayo. Ya. Nah, apa kata penutup dari Buya, singkat saja? Ya. Dari Ramadan ke Ramadan, kalau katakanlah Ramadan yang sudah katakanlah gagal total. Ya, yuk kita jadikan Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang kita masih ada atau enggak. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dari sekian banyak Ramadan yang telah kita lalui. Caranya, yuk kita jadikan Ramadan bukan hanya jadi upacara, tapi jadikan cara untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah dan berprestasi di hadapan makhluknya. Itu saja. Oke. Baik, itu dia Iwan Mandala, bagaimana kemudian kita mentreatment Ramadan untuk peningkatan diri kita. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Mandala TV, dan juga simak tayangan Sarmada setiap harinya. Saya Bigdado Firmansyah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.